punya Allah kan. Berani korbankan yang haram, Allah ganti dengan yang halal. Yang lebih baik lagi, berlipat-lipat ganda. Nabi Daud alaihissalam, dia menerima gaji dari kerajaan suatu hari, dan tidak ada satu orang manusia pun yang lebih soleh dari beliau yang hidup waktu itu. Nabi Daud, dia raja. Kemudian dia bertanya kepada semua orang, apa pendapatmu tentang Daud? Tolong jelaskan. Semua memuji, menyanjung Nabi Daud alaihissalam. Orang hebat, orang soleh, dermawan, orang masya Allah. Dia tidak puas. Kenapa? Pasti aku punya kekurangan. Berdoa, ya Allah, beritahu ke aku kekuranganku apa. Maka Allah hantar malaikat Jibril menyamar sebagai seorang laki-laki tua. Maka dia datang berjumpa dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud bertanya, wahai orang tua, bagaimana pendapatmu tentang Daud? Apa kata Jibril alaihissalam? Dia orang baik, orang soleh, tapi sayang ya, dia masih makan gaji dari kerajaan. Terus mestinya dia makan dari hasil keringatnya sendiri, bukan dari Baitul Mal. Itu harta-harta itu milik orang miskin. Raja itu mesti punya usaha sendiri. Di pejabat-pejabat itu mestinya dia punya income sendiri. Jadi betul-betul menjabat itu pengabdian kepada negara, kepada umat, bukan nyari duit. Sekarang orang pengen jadi anggota dewan, cita-citanya pengen korupsi. Teman saya tuh bilang, tak hipno dia. Saya bilang, brother, tatap mataku. Terus jawab dengan jujur, kenapa kau ingin jadi anggota dewan? Pengen korupsi bang. Sumpah demi Allah, ini ada yang itu dia ya, yang lain mungkin enggak ya. Pengabdian kepada umat, berkhidmat kepada umat. Akhirnya Nabi Daud mengumpulkan anaknya, termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam itu anaknya Nabi Daud. Sulaiman bin Daud alaihissalam. Istri dikumpulkan, dikatakan, wahai anakku, istriku, aku sudah tahu kekuranganku hari ini, bahwasanya kita semua menafkahi kalian semua dari Baitul Mal. Maka sekarang siap-siaplah untuk lapar ke ayah, karena ayah tak akan mengambil lagi gaji dari Baitul Mal. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Apakah Nabi Daud alaihissalam, taruhlah kalau kita rupiahkan waktu itu, dia ngambil gaji lah 20 juta umpama kan. Waktu itu mata uangnya itu dinar dirham, waktu itu wallahu alam, apa di zaman beliau apa mata uang nggak tahu. Subhanallah, ketika mereka semua menahan lapar mujahadah, tidak mengambil makan dari Baitul Mal, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Daud melunakkan besi. Besi lembek. Nabi Daud itu nggak main-main. Dia pegang besi malu. Di zaman Nabi Daud alaihissalam, masya Allah, beliau berdoa, ya Allah, beri aku sebuah mata pencaharian yang halal. Maka kerja Nabi Daud bikin pedang, bikin baju perang, itu bukan dibakar-bakar, dipegang aja. Nabi Daud itu suaranya merdu. Kalau dia bersenandung, Nabi Daud alaihissalam bersenandung, itu burung-burung hinggap. Bahkan air pun berhenti mengalir mendengar suara Nabi Daud alaihissalam. Itu kata ulama, saking merdunya suaranya. Kerajaan dahsyat. Setelah Nabi Daud alaihissalam berikhtiar buat baju perang, buat tameng, buat pedang, buat helm perang, semuanya kerajinan, dibuat kerajinan Pak. Penghasilannya 10 kali lebih banyak daripada gajinya. Dan dia menginfakkan sebagian daripada penghasilannya untuk Baitul Mal. Ngerti nggak? Dulu dia gaji 20 juta, sekarang penghasilan 200 juta, 100 juta dia sedekahkan. Masih tinggal berapa? 80 juta. Jadi Allah muliakan. Setelah Allah ganti perkara-perkara yang subhat dan haram tadi, kemudian Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak. Allahu Akbar. Siap semua melepaskan riba hari ini? Benar. Masih ada mobil cicil nggak? Telepon sekarang. Udahlah mobil bu, nanti saya mau ganti-ganti sopir aja, Grab. Nggak apa-apa bunda. Ngapain bangga-bangga dengan mobil tapi kita bermasalah di akhirat? Nggak apa-apa. Saya pernah merasakan itu, terjebak dengan utang berbunga di bank. Dan ini ajib lagi Mas Mono ya. Kemarin tuh saya kan ada acara virtual, konser virtual di YouTube, konser 7 ruang. Kita nggak boleh bikin konser rame-rame, maka di YouTube live. Saya, Bang Fadli Padi, terus teman-teman band DSAS semuanya, kita nyanyi sambil dakwah. Ada di YouTube tuh, ada 3 jam lebih tuh. 1 jam nggak sampai 1 jam nyanyi, 2 jam ceramahnya. Judulnya konser, ketipu semua orang. Tapi nggak apa-apa, ketipu masuk surga.
Kemudian alhamdulillah dapat rezeki kami dari acara itu, maka saya suruh staf saya untuk telepon Bang Fadli Padi untuk ngasih bagian honornya dia, fee-nya dia. Kita panggil beliau Opa Fadli. Terus kata Opa, dibilang maaf kalau bisa kasih cash saja. Loh kenapa? Transfer aja nggak apa-apa. Sudah 3 tahun saya tidak punya satu pun rekening bank. Fadli Bang saya pun nggak punya. Itu bukan ulama, ustadz, bukan artis. Kapan saya bisa seperti dia? Ya. Nah, maka kita sekarang harus cerdas, memang cerdas. Cari duit, ambil duit itu. Kalau mau simpannya lihat sendiri duit kita, jangan kasih orang. Ini bayangkan, mati-matian cari duit, kumpul duit, dapat 1 miliar kasih ke bank. Ibu-ibu dikasih apa? Si buku kan, kertas. Makan tuh kertas. Uang kita dia pakai untuk maksiat kalau banknya bukan syariah. Maka mulai hari ini kita hijrah lah. Hijrah jangan main-main. Jangan main-main hijrah. Hijrah sungguh-sungguh. Udkhulu fi silmi kafah. Kalau separuh-separuh bahaya. Kita naik mobil nih, separuh badan di dalam, terus separuh keluar. Keluarin tangan tuh. Pernah dengar cerita nggak tangan orang putus gara-gara kesambar mobil sebelah? Ada. Hati-hati. Pas tangannya putus, baru beli jam Rolex lagi kan. Oh jamku katanya, lupa dia. Saking mahalnya jamnya, lupa dia sama tangannya. Itulah orang cinta dunia, Bu. Pada gila semua. Maka mulai hari ini kita ganti mindset kita ya. Kita bukan orang-orang dunia, kita adalah orang akhirat yang sedang berada di dunia. Tar lagi mati, yoi. Tar lagi mati. Saya lihat muka-muka ini gak lama lagi. Gak lama lagi, sumpah gak lama lagi. Demi Allah gak lama lagi. Gak sampai 100 tahun lagi mati semuanya. Umur umatku kata Nabi 60-70 tahun lagi. Ini udah berapa umur sekarang? Saya udah 41. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak. Kalau urusan kematian kadang-kala lebih duluan cucu dari nenek, dari kakek. Makanya buatlah persiapan. Buat persiapan. Udahlah, please. Orang nggak percaya akhirat ada. Saya pernah ketemu orang kemarin nggak percaya akhirat. Nggak ada akhirat. Surga tuh di sini, neraka tuh di sini, Bang. Habis mati from dust to the dust. Kata kita dari tanah kembali ke tanah. No brother, tidak. Kita bukan dari tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita akan lanjutkan perjalanan. Orang-orang ateis nggak percaya ini. Orang-orang yang percaya reinkarnasi nggak percaya ini. Kita orang Islam. Kita percaya dunia tempat ujian sementara saja, 16, 70 years. Next kita lanjutkan perjalanan ke alam barzah dan kita nggak tahu ribuan tahun di sana. Setelah itu dibangkitkan lagi, diceritakan sempurna oleh Rasulullah. Usah kita pikir-pikir dengan akal kita yang hanya sekali hidup di dunia, no experience, tidak ada pengalaman, nggak tahu apa-apa yang kita tahu. Terus teman itu bilang, ya Allah beri kita akal untuk berpikir. Kita bilang, coba pikir benar. Kata-katamu itu benar. Tapi seberapa banyaknya akal pikiran itu? Apa yang ada di balik tembok ini, tahu nggak? Bapak tahu apa yang terjadi dalam ini? Di bawah nih lantai ini. Kita terbatas, kita nggak tahu apa-apa. Maka baca Al-Quran, baca hadis, ikut Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ta'ana. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau berhijrah, bertaubat tuh sekarang. Jangan tunggu nanti keburu mati. Sekarang. Now. Ntar habis pengajian, jangan sekarang. Karena banyak orang lagi pengajian mati. Tunda-tunda. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Tadi pagi banyak orang mention di Instagram tuh, orang lagi ngimamin sholat meninggal. Lagi ngimamin sholat meninggal lagi. Allah, kematian yang indah. Dan ini rahasianya. Biasanya Allah Ta'ala akan matikan seseorang sebagaimana keadaan hidupnya, kebiasaan hidupnya. Dan akan bangkitkan dia sebagaimana keadaan matinya. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Ya, kita saling doa saja lah, mudah-mudahan husnul khatimah, amin. Dan kita tergantung niat, bunda, ayahanda. Innamal a'malu binniyat. Orang yang berniat menjadi hafiz Al-Quran, lalu dia mati sebelum menjadi hafiz Al-Quran, pasti akan Allah bangkitkan bersama para hafiz Al-Quran. Coba angkat tangan yang pengen jadi hafiz Quran, coba angkat tangan. Pasang niat dulu, pasang niat. Pasang niat, angkat tangan aja. Malaikat catat niat kita, pengen jadi hafiz Al-Quran 30 juz. Ya, semua angkat niat ya, niat. Mulai menghafal hari ini. Tahu-tahu mati baru hafal 1 ayat. Allah akan kumpulkan bersama para penghafal Al-Quran. Ngeri niat ini, Bu.
Orang niat pergi haji, belum berangkat haji, dicatat pahala haji. Ada yang mau niat bangun masjid nggak? Coba angkat tangan yang pengen punya masjid sendiri, bangun masjid sebelum mati. Angkat tangan aja, nggak apa-apa, biar nampak, bukan angkat kaki nih, angkat tangan. Ya Allah, nih semua kasih pahala bangun masjid, amin. Ya aku niat, ya Allah, mau bikin panti asuhan, mau bikin ini semua, silahkan. Nggak bayar pajak tuh niat. Pasang niat sebanyak mungkin. Kalau niat siapa? Saya niat mau pergi berdakwah ke seluruh dunia, ke semua negara, Mas Mono. Mau ikut, siapa yang mau temani saya? Amerika, Eropa, Rusia. Saya mau datangi setiap pintu rumah orang. Semua rumah orang saya akan gedor pintu. Itu niat saya. Niat, baru niat. Tahu-tahu keliling dahulu 3 rumah udah keringatan, capek. Duduk dulu istirahat. Insya Allah kita pending dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi lain waktu. Iya, nggak mudah. Rasulullah berniat mendatangi semua rumah dan Nabi mengatakan nanti Islam akan datang ke setiap pintu rumah yang terbuat dari batu ataupun bulu, dan dia akan memuliakan orang yang menerimanya dan akan menghinakan orang yang menolaknya. Hari ini Islam telah datang ke semua pintu-pintu rumah. Tak ada satupun rumah di dunia ini yang belum kedengaran azan di sana. Pintu rumah. Nah, sekarang niat kita gitu. Niat memberi makan orang-orang miskin, ribuan orang tiap hari. Niat, belum ada duitnya nggak apa-apa. Teman saya tuh Aditya, rumah makan gratis itu bukan orang kaya bunda. Dia orang miskin. 3 tahun lalu dia masih jadi marbot di masjid di kota wisata Darussalam, tukang rapiin sendal, digaji berapa ratus ribu sebulan, ngerapiin sendal. Suatu hari dilihat satu orang nenek-nenek sakit jalan, belum makan. Dia bilang sama istrinya, nenek itu belum makan, kita kasih makan, dimasain. Kemudian senang kali wajah nenek itu, subhanallah. Kemudian dia punya motor butut 7 juta, dia jual. Dia belikan bahan makanan, dia beri makan orang. Kemudian dia buat rumahnya ditulis rumah makan gratis. Semua orang mau makan nggak boleh bayar. Saya pernah buat ide juga Mas Mono, bikin rumah makan, bayar makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Masih bayar kan? Ini gratis Mas. SBY makan di tempat dia, mau bayar nggak boleh bayar. Bapak makan aja Pak, ini rumah makan gratis Pak. Sekarang apa yang terjadi? Allah muliakan dia, Allah mudahkan kehidupan dia. Dia nggak punya mobil, nggak punya, dia 3 tahun tinggal di rumah kontrakan yang harganya berapa, 1 juta sebulan nggak sampai mungkin, sama istrinya. Beralasan tikar Palembang itu, nggak ada kasur spring bed dia. Saya cerita, saya nangis dengan dia cerita. Ini orang miskin ngasih makan orang. Kok kita orang kaya 2 orang 3 orang makan di rumah kita ngeluh-ngeluh. Oh, tamu aja datang terus nih. Orang datang suuzon langsung kan. Uang keluar lagi nih, kacau nih, apa lagi nih Pak. Belum orang mau datang. Padahal tamu itu membawa rahmat, berkah dalam kehidupan kita. Semua siapa ya? Setiap kebaikan kita lihat, maka Allah akan pindahkan kebaikan itu kepada kita. Terinspiring, terinspirasi. Oh, saya betul-betul pengen buka rumah makan gratis juga Bu. Saya udah bilang-bilang sama istri kita, bikinlah mulailah 50 bungkus lu setiap hari. Yang berbayar tetap ada, Mas Mono tetap bayar. Tapi yang gratisnya beliau banyak juga. Tapi kebaikan itu Mas Mono harus dipublish biar orang tahu. Jadi hari ini kadang-kadang kita ketipu syaitan. Ketika kita berdonasi, membantu orang-orang miskin, terus kita, aduh nanti ria kalau diumum. Enggak apa-apa diumumkan. Sekarang di sosial media kebatilan, kemaksiatan disiarkan. Mereka publish semua kemaksiatan. Kalau orang-orang ahli baik, alul haq, malu menampakkan kebaikan, maka yang nampak di sosial media itu hanya keburukan semua. Putra Siregar, itu teman saya itu, Putra Siregar, pengusaha HP itu, tidak pernah menatap wajah ibunya. Dia dibuang waktu bayinya. Dia nggak tahu ibunya siapa sampai sekarang. Diambil sama satu keluarga miskin, dibesarkan sama satu keluarga miskin. Kemarin dia berkorban 400 ekor hewan kurban, 300 sapi dan 100 lebih ekor kambing. Pakai uang pribadi dia. Betul Pak, 4 tahun lalu itu masih nggak punya apa-apa, masih tinggal di kontrakan, di kos-kosan. Tapi bagaimana dia bilang berkah sedekah Bang, saya ada duit saya sedekah, ada duit saya sedekah, ada duit sedekah, Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah, Allah kayakan, Allah kayakan. Ya, insyaallah ya, berkah itu yang penting Bang, Bunda. Berkah yang penting. Kita pasti, saya yakin di semua ini pasti bisa berbuat lebih wah lagi, lebih hebat lagi. Tapi kadang-kadang kita bikin setan. Nanti kamu ria, percuma kamu sedekah, udah simpan aja dulu lah. Saya pernah tuh di komen, ria lo di Instagram kan, posting kebaikan. Ada yang netizen bilang ria lo, terus saya bilang, maaf Bang, ini ria hasanah Bang. Oh yaudah, dia ribut lagi. Kalau kita
kita menampakkan kebaikan, lalu ada orang terinspirasi sebab kita nggak tahu siapa dia, kita nggak kenal siapa dia di dunia, tapi gara-gara kita dia jadi orang baik, gara-gara kita dia bersedekah, gara-gara kita dia bangun masjid, gara-gara kita melihat kita dia akhirnya masuk Islam. Di dunia Allah nggak perlihatkan, tapi di akhirat Allah akan jumpakan semua orang itu dengan kita. Dikatakan gara-gara engkau aku dulu masuk Islam. Bahkan di dunia pun kadang-kadang saya ke mereka waktu berapa bulan itu sebelum Covid ke Cilacap. Satu orang peluk saya nangis-nangis. Nggak bisa dia ngomong, terisak-isak dia. Kenapa bang? Ada apa bang? Ada masalah? Dia bilang bang, doakan anak istri saya masuk Islam. Amin. Kenapa? Saya masuk Islam setelah mendengar lagu abang. Lagu apa? Itu bang, lagu Ajal Tak Menunggu Taubat. Saya ingat lagu itu pernah saya nyanyikan. Itu lagu belum dipublish, Bunda. Pernah saya nyanyikan 5 tahun lalu di acara ngopi di Trans 7 itu. Ajal tak menunggu taubatmu, tak menunggu nanti bila saatnya tiba. Tak ada yang kan kita bawa, semua kan ditinggal, hanya iman dan amal soleh. Itu orang Nasrani dengar lagu itu di TV, masuk Islam. Kebahagiaan yang saya rasakan mendengar cerita itu, saya sudah rasa-rasa masuk surga. Di surga nikmat, ya Allah, ada satu orang hamba Allah yang bersyahadat agak asbab mendengar syair yang saya tulis, saya buat, saya nyanyikan. Bagaimana kenikmatan yang Allah berikan nanti di surga. Ini baru di dunia nih, cipratan nikmat surga. Satu orang dapat hidayah kata Nabi, gara-gara engkau satu orang dapat hidayah, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari, itu lebih baik daripada seluruh dunia beserta isinya. Siap berdakwah Pak? Bunda, niatkan ya, berpakaian niat dakwah. Semua niat dakwah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, waktu kita habis ya. Bismillah. Bunda silakan, ada yang angkat tangan mau bertanya, boleh. Kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Silakan, Ibu, mudah-mudahan menambah ibadah kita. Kehendak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ayahanda. Saya panggil Ananda saja. Tapi kita sekampung gitu. Ya. Begini, pengajian kita pagi ini pengajian yang sangat spesial. Spesial. Kalau ini dengar oleh pemimpin kita, amalan dunia ini. Sekarang bagaimana menyampaikan kajian kita pagi ini kepada pemimpin, siapapun pemimpinnya. Apakah itu pemimpin RT, RW, sampai ke pemimpin di atas. Sampai presiden. Anda tahu, Sabi lah, Anda menyampaikan. Itu Pak Ustaz. Jadi maksud saya nama ini, sebentar lagi di kampung kita kan ada pemilihan gubernur. Apakah Anda siap untuk menjadi gubernur? Nah, kali ini saya Sumatera Barat akan maju dan menjadi roadmap untuk Indonesia ke depan. Takbir. Anda masih ini luar biasa. Sore hari ini. Terima kasih Anda. Assalamualaikum. Masalahnya ijazah nggak punya Pak. Enggak, wallahi saya tetap bikin dakwahnya. Benar. Saya terkesan sebetulnya dengan guru kita Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad itu Pak, betul-betul menangis-nangis tuh ulama minta dia jadi wapres, ingat? Minta dia jadi wapres. Dia nggak mau. Sampai ada saya tanya betul kepada orang dekatnya, kenapa Ustaz nggak mau? Karena Ustaz nggak ceritakan alasan nggak mau. Kenapa nggak mau? Yang minta kan ulama, habaib, nangis-nangis almarhum Muta'alif bin Ilham menceritakan, tolonglah terima untuk umat jadi wapres. Pak, apa kata beliau? Guru-gurunya datang juga minta, terimalah, terima. Tidak tahu Ustaz bilang apa? Saya tidak akan mau menerima ini kecuali Rasulullah datang ke dalam mimpiku menyuruh. Baru terima. Itu Ustaz, jawaban tidak pernah dipublish di media ini. Saya baru cerita di sana. Jadi gini Pak, maaf ya ayahanda. Kalau ada ulama, kalau ada dai ulama nih, tuan guru, kiai, ustadz menjadi pejabat, secara sepintas kita pikir ini kehebatan, mulia ini, oh dahsyat ini. Kiai jadi gubernur, kiai jadi presiden. Nampaknya mantap. Nampaknya mantap. Tapi ada di satu tempat, dulu kalau presiden datang, dulu presiden kita dulu yang kedua Pak Harto, saya pernah lihat tuh satu tayangan, datang ke tempat itu
Dari airport dia tidak kemana-mana kecuali datang ke tempat kiai tadi. Presiden datang kepada kiai minta doa dan cium tangan kiai. Siapa yang cium tangan? Presiden. Ternyata kemudian beberapa tahun kemudian Tuan Guru jadi gubernur. Pertanyaannya, mau nggak presiden cium tangan gubernur? Kemajuan apa kemunduran tuh kalau kiai jadi gubernur? Kemunduran. Jadi kalau ulama ini ayahanda, dia bisa marah-marahin presiden, dia bisa menegur gubernur, dia bisa meluruskan mereka. Tugas kita itu. Bahkan ketika beberapa orang wali Allah ditawarkan kekuasaan di dunia, beberapa orang wali Allah ditawarkan kekuasaan, bukan orang kaya aja yang mati, Mike pun mati. Cek, apa jawaban mereka? Ini ketika wali-wali Songo lu bergerak, Pak, ditawarkan jadi penguasa sama raja-raja Hindu. Jawaban mereka tidak. Berikan kekuasaan ini, kerajaan kepada anakmu. Tidak. Atau kepada cucumu, kepada adikmu. Tidak. Seandainya boleh pun kekuasaan diberikan kepada kami, maka kekuasaan dunia ini tidak layak diberikan kepada hewan-hewan ternak kami. Ini kata ulama. Ini ulama-ulama akhirat, Bunda, ya, maaf ya. Mohon maaf saya tidak menyebut nama orang. Intinya jangan sampai ada ulama yang ingin, tapi kalau Allah jadikan, beda cerita, Pak. Allah jadikan gubernur Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tidak pernah kampanye, nggak pernah lemhanas, nggak punya parpol, Pak. Bilal itu nggak pernah katakan pilih saya, nggak pernah macam-macam foto di pinggir jalan. Tapi akhirnya Bilal yang tidak sekolah, yang awal Islamnya seorang hamba sahaya, akhirnya menjadi siapa? Gubernur di Damaskus di Syria. Kuburan beliau di sana sekarang. Intinya ayahanda, keinginan itu jangan sampai ada di hati-hati kita, kecuali memang jalur kita itu politik. Dia memang orang yang birokrasinya politik di sana, ahlinya mengurus negara, ahlinya di sana, silahkan. Ada saya ke Malaysia kemarin waktu saya kursus 40 hari, saya baru pulang kemarin, sebelum Covid itu saya pulang. Saya ketemu dengan satu orang pejabat tinggi, anggota parlemen sana. Kemudian dia diberi hidayah sama Allah dan dia datang bermusyawarah kepada beberapa orang ulama. Dia katakan, aku tak mau lagi jadi pejabat, aku nggak mau lagi ditawarkan jadi posisi menteri sama Muhyiddin, perdana menteri. Dan sekarang dia dapat jabatan yang terbaik, bukan menteri tapi jabatan yang bagus di Malaysia. Kemudian dia musyawarah dengan satu orang ulama besar. Dikatakan, aku ingin tinggalkan hiruk pikuk politik ini. Apa jawaban ulama tadi? Jangan. Bapak fikirkan baik-baik. Allah tuh mampu memberi Bapak hidayah, Tuhan hidayah sebelum menjadi pejabat. Kenapa Allah beri hidayah setelah menjadi pejabat? Supaya Bapak menggunakan jabatan untuk membantu agama Allah. Paham? Begitu juga dengan anak-anak band yang dapat hidayah, Bunda. Saya bilang, kau jangan tinggalkan profesimu, tetap kamu di sini. Allah bisa beri kamu hidayah sebelum kamu jadi artis terkenal. Tapi kenapa Allah kau beri kau hidayah setelah jadi artis terkenal? Gunakan popularitasmu untuk mengajak manusia kepada Allah. Jangan sampai Islam diblame orang, gara-gara Islam kere kamu sekarang, gara-gara Islam kamu digembel kamu. Bukan. Nah, jadi semua kita dengan datangnya hidayah, datangnya Islam membuat kita menjadi terbaik dalam profesinya. Saya cukup di dunia seni saja, ayahanda. Saya pelukis kaligrafi, kemarin alhamdulillah dapat penghargaan dari MURI pelukis tercepat. Saya melukis kaligrafi Asmaul Husna yang didonasikan untuk pesantren Askar Kauni. Jadi Ustadz Bobby punya kakak namanya Bang Denny datang, dibilang kita ada wakaf tanah mau bangun pesantren. Saya bilang saya tidak ada fulus, nggak ada duit bantu apa-apa, tapi saya bisa ngelukis. Insya Allah lukisan saya itu banyak orang suka dan orang mau beli. Gimana caranya? Kita bikin 100 lukisan Asmaul Husna terbesar 12 meter, panjangnya sama 9 meter. Saya lukis naik kren itu. Kemudian nanti kita akan telepon satu persatu pengusaha-pengusaha muslim yang dermawan, yang muhsinin, orang baik. Saya telepon Mas Mono, saya telepon Bang Along, Bang Yan Harlan, semua saya telepon orang-orang yang saya kenal aja. Alhamdulillah sebelum acara itu sudah terjual 50 lukisan sebelum acaranya. 50 lukisan, ada pesan Bang Mas Mono pesan Ar-Rahman, Bang Along pesan Ar-Rahim, 99 Asmaul plus Allah. Sekarang masih tersisa 30 lukisan lagi. Dan satu lukisan 10 juta. Saya bilang saya akan donasikan itu untuk pesantren. Saya bisa. Saya di lukisan bisa, ataupun saya biar jadi penyanyi ya terus nggak apa-apa lah. Nah, menghibur orang, ngamen di mana-mana. Karena saya ngamen di jalan.
Lihat pengamen, saya kasihan lihat pengamen nggak ada orang ngasih duit, saya bilang bang sini gitar ya bang, antum zikir aja ya, tepuk tangan aja, saya nyanyi orang mau tepuk tangan, semua kaget, sendiri yang anda kenal nyanyi. Akhirnya, ya udah saya nyanyi tapi satu orang 100.000 ya. Oke, dapat 1 juta kasih dia. Dia ngamen kadang seharian berkeringat keliling-keliling dapat 100.000 itu pun kadang-kadang diusir orang. Itu tugas saya di sana aja. Politik biar nanti Mahyeldi semua orang-orang hebat-hebat itulah, orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Kita support orang-orang soleh, insya Allah ya. Kalau ada orang awam yang menonton ini, kamu pilih orang itu karena Allah, karena semua pilihan kita akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Mungkin itu saja. Udah? Ada ibu satu terakhir. Ibu satu bilang, silakan. Tidak ada. Sudah tahu semua ya. Baik, saudara sekalian, kita cukupkan tadi kata Ustaz kita pilih orang-orang soleh. Kita berdoa untuk masih berjamaah sekalian. Pilkada serentak itu 9 Desember nanti ada sekitar 250 kabupaten kota akan melakukan pilkada serentak. Kita berdoa mudah-mudahan orang-orang soleh akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini, ya. Di beberapa gubernur itu ada di beberapa daerah, termasuk Sumatera Barat, kalau salah. Ya. Ada kalau nggak salah di Jambi atau Bengkulu saja. Wali kotanya itu Ustadz, gitu. Beliau akan maju juga untuk kita doakan ya, mudah-mudahan akan terpilih. Baik, terakhir kami persilakan Ustaz untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya awwal al awwalin ya akhir al akhirin ya dal qatimatin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabb kami ya Allah, ampunkan kami semua di sini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, baik yang tidak sengaja ataupun yang sengaja ya Allah, semua ya Allah, yang nampak yang tak tampak ya Allah, ampunkan semua dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kami menggunung tinggi ya Rabb, siang malam bermaksiat, mata, telinga, lisan, tangan, kaki bermaksiat, ampunkan kami ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah semua kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ayah ibu kami ya Allah, dosa kakak adik kami ya Allah, karib kerabat kami, umat Islam seluruh dunia, ampunkan yang hidup atau yang telah meninggal dunia, lapangkan kubur mereka semua ya Allah, bahagiakan mereka di sana ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Sayangi kami semua ya Allah, beri kami kekuatan untuk menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah, mengamalkan agama dengan sempurna ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, beri kami kekuatan untuk salat berjamaah 5 waktu, berjamaah di awal waktu, di tempat azan dikumandangkan buat laki-laki ya Allah, di masjid ya Allah, kami salat di masjid, sujud di istana-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tambahkan ilmu di dada kami ya Allah, ilmu yang bisa membuat kami semakin hari semakin dekat, semakin cinta kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha mendengar, Maha melihat ya Allah, kami ini banyak salah, banyak khilaf ya Allah, ampuni kami ya Allah, muliakan kami ya Allah, tutup aib-aib kami, aib-aib guru-guru kami, aib-aib umat Islam ya Allah. Ya Allah, jaga lisan kami daripada fitnah, ghibah ya Allah, perkara-perkara nista ya Allah. Izinkan kami ya Allah, ya Allah, untuk menjadi orang saleh di dunia, salehah di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, apabila ada yang berhutang di majlis ini ya Allah, bebaskan hutang-hutang kami semua ya Allah, bebaskan kami dari jahatnya riba ya Allah. Ya Allah, bebaskan kami dari jahatnya riba ya Allah. Ya Allah, muliakan kami ya Allah. Bila ada yang sakit di majlis ini, angkat semua penyakit kami ya Allah. Ya Allah, angkat penyakit-penyakit kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah sakinah, mawaddah, warahmah di rumah-rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami jadikan anak yang saleh dan salehah, alim, alimah, dai dan daiyah, hafiz dan hafizah ya Rabb ya Allah. Jadi hiasilah diri kami dengan akhlak mulia, akhlakul azimah, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang senantiasa membalas kejahatan dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terimalah amal kami yang sedikit ini ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan Islam, matikan dalam keadaan Islam, mati dengan husnul khatimah, mati dengan menyebut namamu ya Rabb, dengan la ilaha illallah. Jumpakan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti ya Allah. Hantar Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.